Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya RS Prayogi pada channel YouTube Prayogi Project. Pada kesempatan kali ini di konten kali ini saya lagi podcast nih guys. Salah satu pemuda tumpuan harapan bangsa ini yang ada di Desa Air Tawar. Sekaligus beliau juga merupakan calon kepala desa Air Tawar, Sungai Guntung, periode 2022-2027. Beliau adalah Halilullah Al-Muharram. Apa kabar bro? Sehat? Siap, Bang. Ini guys. Jadi gimana nih? Pemilihan desa sebentar lagi nih. Tapi sebelum kesana, umur masih muda nih. Kita panggil apa nih enaknya nih? Bro, guys. Kita Halil panggil- aja, Halil. Halil ya. Kita panggil Bang Halil aja lah ya, biar akrab ya. Pak Halil belum lagi ya. Baru nikah ya kalau ini. Iya. Oke, gini Bang Halil. Usia masih muda, 29 tahun. Ya, kalau berbicara muda, saya juga muda juga. Sama Iya, juga kita sama-sama muda nih. Tapi ya itu. eh Pemuda Indonesia, harapan bangsa, tumpuan masa depan bangsa Indonesia ini. Menurut Bang Halil, gimana nih maju menjadi kepala desa Air Tawar? Apakah awal-awal dulu ada cita-cita atau gimana nih? Atau ingin coba-coba lah, Iya, gitu. iya, Coba jelaskan gimana bisa sampai ke proses menjadi calon kepala desa nih, Bang Halil. Iya. Setelah lulus kuliah kan, kuliahnya kalau nggak salah di S1 ilmu pemerintahan juga Iya, ya. Ini sambung nih dengan sambung WIR. nyambung. UIN ya, UIN ya. WIR. WIR ya. Wir. Gimana ceritanya bisa sampai mencalonkan diri nih? Ya. Terima kasih pada Bang Yogi nih Ya. mengundang saya nih untuk sedikit Bincang-bincang bincang-bincang lah. nih Ya. di kediaman beliau. Ya. Saya cerita sedikit nih tentang mengapa saya masuk ke kandidat salah satu calon kepala Kepala desa. desa dari awalnya gimana tuh? Karena dari awal Ah, pertama ya saya tidak ada ibaratnya menyusun rencana, tidak ada menyusun rencana untuk saya akan Jakades, tidak. ya, Ini berawal dari obrolan sama kawan-kawan saja. kawan-kawan. Nah, sampai itu pun kita mendaftar Hmm? last minute. Oh, di last akhir minute. akhir pendaftaran Ya. di balai desa. Balai desa ya. Nah, selama sampai situ kita coba minta persyaratan Ya. ke panitia Jakades. Hmm. Sudah kita isi, Bismillah kita berangkat ke Temilahan mendaftar. Kebetulan bersama-sama rombongan yang calon kades lainnya. Jadi sebelumnya nih kan, kalau berbicara mengenai akademik ini nyambung nih Bang Halil. Siap. Menjadi seorang kepala desa itu tentunya eh, paling tepatnya berhubungan pasti dengan pemerintah ini. Bang Halil sendiri kan S1-nya di ilmu pemerintahan, nih sambung menyambung nih. Tadi kalau saya tangkap Bang Halil menjadi mencalonkan diri ini salah satunya didorong oleh kawan-kawan ya. Didorong oleh teman-teman gitu terutama ya. Dan tak lepas dari doa dari orang tua, ya. orang tua dan keluarga juga ya gitu ya. Nah, kemudian sebelum ke visi misi itu nanti kita bicara visi misi. Ada nggak pertama kali rasa gimana gitu kan ini ya karena sebelumnya kan menjadi staf di Balai desa. ya. Iya. Rasa gimana, khawatir kah atau gimana, karena ini masuk kancah dunia politik loh. Iya. Yang sesungguhnya ya karena Iya. saya gimana, ada rasa khawatir atau gimana gitu? Ya, kalau masalah khawatir sih sangat memang khawatir kan. Ya. Apalagi yang kita bersentuhan nih di desa yang langsung ke masyarakat kan, memang Betul. pengalaman di desa memang mengikuti pemerintah selanjutnya memang ada sekitar 4 tahun ya. Ya. Saya banyak belajar di situ juga karena memang saya sebagai salah satu juga yang muda di balai desa itu, Ya, paling muda ya. tapi ada sih yang muda lagi Ya. teman, cuma beliau nggak sanggup gitu. Lanjut aja katanya kan. Ya. Karena itu niat saya Bismillah, makanya saya maju.
background saya pun memang saya lihat kenapa saya maju biar background pemerintahan saya sama desa setara ibaratnya Iya. sejalan. Sejalan lah gitu Heeh. ya. Insya Allah saya bisa mengimbangi lah ibaratnya sejalan dengan sebenarnya sedikit tahu tentang desa gitu. Betul betul. Cuman siap menjadi pelayan masyarakat. Maksudnya saya khawatir tadi Iya, siap nggak nih jadi pelayan masyarakat nih ya? Karena yang bakal dipimpin oleh Bang Halil sendiri kan masyarakat Desa Air Tawar, Iya, iya. yang ya notabene saat ini jumlah penduduknya seperti kita ketahui sama-sama kurang lebih ya, kalau salah saya mohon maaf, itu sekitar 5 ribuan ya, 5 atau ribuan, 5 ya. ribuan ya. Nah, itu Bang Halil memimpin. Tentunya lebih dari masih banyak pengaduan-pengaduan, Betul. kemudian menjadi banyak komplain dari masyarakat, pasti kinerja desa seperti apa Tidak nih lepas ya. dari itu, Tidak ya. lepas dari itu. Nah, Mas Halil ini harus siap dengan pro Iya, dan iya. kontra. Nah, Iya, itu kan iya. khawatir nggak dengan itu? Iya, Maka kita lihat tadi jawabannya nggak terlalu khawatir Iya, ya, iya. Mas Halil, Bang Halil ya. Nah. Karena sudah ada pengalaman juga di kantor desa ya, bekerja selama berapa tahun tuh Bang? 4 tahun. 4 tahun ya. Iya. 4 Karena tahun. memang kalau masalah khawatir ya Mm-mm. pasti khawatir. Cuma kan kita niat kita sudah jadi mendaftarkannya calon ya, kita siap nggak sih harus siap. Harus siap, Nah, harus siap. menghadapi masyarakat Iya. dari bermacam Macam-macam macam karakter nih. karakter. Ya, ada yang ya saya juga kan pernah Iya, di iya, posisi iya. itu. Betul, betul, betul. Ada yang karakter keras, Betul. ada yang lembut, ada yang pura-pura keras, itu Iya. macam-macam itu kan. Pura-pura ya Iya, bermacam-macam itu lah. pokoknya macam-macam. Kemudian gini nih, keluarga mendukung atau enggak? Alhamdulillah keluarga mendukung, semuanya support. Yang penting yang dijalankan sesuai amanah masyarakat desa. Dan terutama itu doa dari orang tua, Orang itu tua. paling penting sekali ya. Kemudian dari istri ya, Ya. karena kan baru nikah ini Betul, kan, betul, betul. baru nikah berapa minggu yang lalu ya, dua minggu yang lalu ya, 2 minggu yang Dua lalu. minggu yang lalu Ya. ya, oke. Bukan karena mau cakades kita harus nikah, enggak. Oh, Mungkin enggak. sejalannya mudah. Oh, Mungkin untuk klarifikasi, jalannya ya. jodohnya. Betul betul nih, Betul, betul. mumpung di channel YouTube ini bisa klarifikasi sekali, mungkin Iya, ada iya. gosip-gosip kayak gitu ya, ada Ya. jadi momennya itu sekaligus gitu, Ya, enggak lah ya, itu ya. itu mungkin pas sejalan aja nih. Iya, sejalan aja ya. Kalau nikah ya hubungannya nikah Nikah aja. ya. Gitu. Cakades calonnya Iya, beda lagi tuh. itu kan berhubungan nikah ya, kita tentu kan agama kan, hubungan Iya, dengan benar, agama. benar, benar. Cakades ya berhubungan dengan pemerintahan dan Betul, politik betul. nanti ke depannya kan. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke visi misi nih, Bang Halil. Di pemerintahan desa sebelumnya ya, kita ketahui sama-sama Desa Air Tawar ini sudah lumayan sangat bagus ya dalam segi aspek apapun itu. Mempertahankannya ini Bang Halil, Iya. mempertahankan, kalau anjlok saya rasa kalau Bang Halil jadi anjlok itu kan kinerja yang buruk sekali ya. Betul, betul. Minimal bisa mempertahankan apa maksimal lagi, bisa lebih baik lagi gitu kan. Tentu dengan salah satu visinya yaitu maju, agamis, nasionalis, berdedikasi dan berkebudayaan itu ya, nanti ke depannya seperti itu. Cuman ini saya mendengar nih ya, Iya, bukan iya. mendengar lagi ya, Gosip dari, lah ya, Bang. gosip dari kawan-kawan, bukan Iya. gosip kan. Iya, iya. Saya baca juga tuh di di visi misi Bang Halil nih, di Iya, misinya itu membuka kantor pelayanan desa sampai jam 10 malam. Wah, Iya. kalau sampai jam 10 malam ini kan nggak istirahat tuh. Kalau Iya, pegawai-pegawai di desa tuh. Ah, Iya. itu gimana tuh? Biar masyarakat yang nonton di channel YouTube ini tahu. Itu saya lihat menjadi salah satu motor visi yang Iya, terdepan. ini kedepankan ya. Itu gimana tuh? Ya, kenapa itu yang di antara 8 misi nih Ya, yang kita tonjolkan masalah pelayanan tengah malam ini ya. ya, Sebelumnya memang kita bincang-bincang sama tim kan, Bang. ya. Ini masalah kondisi masyarakat desa ini Ya. ada ibaratnya 70% warga perusahaan gitu. Ya, bekerja di karena ini kan lingkungan industri ya. Betul, betul. Ya, betul. 30% di pertanian dan Pertanian, masyarakat perkebunan kan. Betul, betul, betul. Karena kita lihat kondisi itu, maka kita coba bicara sama tim, Ya. teman-teman ataupun sama-sama masyarakat desa gimana coba kita jam 10 malam masalah
pelayanan ini Bang. Sampai jam 10 malam. Nah, bukan ibaratnya 10 malam ini dari pagi Iya, sampai iya, jam iya. 10 enggak. Iya, Sampai ibaratnya jam 8 sampai jam 12 kita istirahat sampai jam setengah 2. Nanti kalau Oke. kita lanjut Lanjut lagi sampai sore, sore ya. nanti istirahat habis sisa mungkin lanjut. Lanjut lagi sampai jam 10 malam gitu iya. ya. Karena Kebetulan kalau nggak stop ya kasihan juga kan betul, apa. betul. Apalagi pegawai itu. kalau untuk sekarang ini kan pelayanan desa cuma sampai jam 1 lebih kurang itu Bang. Oh gitu. Nah, Oke. udah tuh nggak ada lagi sampai sore. Iya, iya. Apakah nanti jam 1 nanti lanjutnya sampai malam habis sisa atau nanti lanjut jam 2 tergantung ya nanti kesepakaman kesepakatan Kesepakatan ya, dengan ya mungkin orang-orang dengan kantor nanti lah kan. RW Ya, gitu kan. mana baiknya kan. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat lah ya, Ya, benar, yang benar. ada di lingkungan desa Air Tawar Ya, ini ya. benar. Dekat. Jadi mereka bisa menyampaikan ke warga Betul, dan betul. Bang Halil juga insya Allah kalau jadi juga bisa bersosialisasi kalau kantor desa ini buka sampai jam 10 malam dan Ya. aturan gini-gini loh gitu Betul, kan. Bukan dari pagi jam 8 sampai jam 10 Ya. malam open. Enggak. Kasian juga kan. Oh iya, Habis itu. mungkin bisa para penonton channel Prayogi Project ada yang baru tahu kalau Bang Halil ini merupakan salah satu putra dari mantan anggota DPRD Iya, ya, iya. Kabupaten Inhil. Pak Pak Haji Rahman, Pak Haji Pak Haji Abdurrahman, Pak Haji Abdurrahman ya, Iya. periode 2004 nggak salah Mas. 2024 ya kalau nggak salah. 2004. 2004. Tahun 2001 2004 nggak salah. 2001 2004 Iya. oke. Jadi kan ya gimana ya, seorang anak sebenarnya mengikuti jejak bapaknya beda Iya, ini iya. aja, yang satu di legislatif, yang satu ya kalau saya bilang desa ini, pemerintah desa ini pemerintahan eksekutif terbawah ya, maksudnya pemerintahan dari Iya. sisi eksekutif. Kalau ini kan legislatif, ini eksekutif yang tingkat bawah ya, sama dengan Pemerintahan yang di bawah ya, ya. di bawah ya masih gitu ya. Jadi kan lebih terobosan ke masyarakatnya kan lebih Benar. gesekannya lebih kencang sekali ya gitu ya. Lebih dekat dengan masyarakat lagi. Lebih Ya. dekat dengan masyarakat ya. Dan Bang Ali juga mungkin banyak belajar ya dari orang tua ya. Betul. Bagaimana berhadapan dengan masyarakat Iya. yang tadi kita sebutkan kriteria itu kan. Oke. Kemudian apalagi yang terobosan dari visi misi ini Bang? Kalau kita berbicara mengenai infrastruktur jalan yang kayak gitu-gitu kan, itu kan selaras tuh kalau nggak salah. Ya saya juga kan ada dapat ilmunya dari kerjaan saya sebelumnya ya. Selaras dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi Iya. maupun pemerintah pusat ya. Iya. Nah, itu gimana tuh? Terobosan apa lagi selain Memang ya kalau lihat dari visi misi kan memang tidak terlepas dari yang di pemerintahan kabupaten juga kan Mas. ya, betul. Memang di desa nih nggak bisa juga kita di luar dari wacana kita sendiri, harus Iya. memang sejalan sama pemerintahan. Tetapi bisa kita ngajukan begini loh, gini Pak, bisa nggak gitu kan? Inovasi. Bisa nggak? Memang harus banyak yang kita buat memang di desa yang ditunggu oleh kabupaten ini loh. Oh, Nah, gitu, itu betul. ya masalah tanggul apa itu, Ya. pelayanan kesehatan itu bisa. Yang jelas perlu adanya koordinasi lah Ya, ya mungkin benar. dengan pemerintah kabupaten Betul. sebagai induk utamanya. Kemudian juga Bang Halil juga mungkin nanti ke depannya juga bakal bersinergitas, karena peraturan perundang-undangan peraturan yang buat desa itu tidak lepas dari peraturan di atasnya. Iya, benar. Gitu kan. Peraturan seperti peraturan bupati, peraturan menteri mungkin kan, gubernur dan Iya, sebagainya benar. kan. Itu kan tidak akan lepas inovasi tersebut dari peraturan-peraturan itu ya Bang. Sejalan gitu kan. Harus sejalan, Iya. betul. Karena kalau nggak sejalan ya efeknya kita juga kan, Efeknya desa betul, juga. betul, karena nanti kan takutnya ya negara itu negara hukum. Betul. Kemudian buat aturan, memang kadang-kadang begini kalau saya lihat ya, kita mau berinovasi tapi berbentrok dengan aturan Betul, yang di atasnya. ya. Itu bakal Ya. jadi ilmu baru itu. Iya. Sama-sama lah kita Betul, belajar betul. ya. Apalagi jiwa muda nih. Iya, Bang. Jiwa muda nih maunya ini kan, maunya itu kan, tetapi Maunya kan ya betul harus terus kan. nengok bawah kan nggak bisa gitu. Iya, betul sekali itu. Kemudian harapan ke depan
Bang Halil, kita kan masih menunggu nih jadwal apa namanya itu pemilihan Pilkades ya. pilkades ini dari Permendagri ya keluar Iya. itunya peraturannya. Nah, harapan nanti ke depannya jika Allah mengendaki Bang Halil menjadi kepala desa Air Tawar. Harapannya untuk masyarakat desa Air Tawar secara umum apa nih Bang Halil? Ya, harapan saya ke masyarakat Desa Air Tawar, Ya, mari kita junjung tinggi sportivitas pemilihan kepala desa. ya, Sebagaimana kepala desa yang Air Tawar ini kita ketahui yang sangat luas. betul. Jumlah luas wilayah itu 9.500 hektar persegi. Oke. Kita tahu kondisi masyarakatnya yang sangat majemuk gitu kan, Bang. Kita ketahui juga bahwa desa Air Tawar ini sebenarnya desa yang sangat baik. Betul. Sangat baik di antara Potensi untuk kedepannya bukan sangat baik lagi, sangat sekali ya, bagus, sangat maju, sangat maju. kalau dikelola dengan baik Insyaallah juga. Iya. Kalau belum tahu cita-cita dulu jadi apa Mas Halil? Bang Halil, cita-citanya jadi apa nih? Waktu tentunya masa kecil, masa remaja, ya masa dewasa itu pasti kalau bisa sama dari awal sampai sekarang kan itu alhamdulillah kalau Iya, sama kita iya. bertahan konsisten kan. Iya, iya. Apa nih kalau boleh tahu nih cita-citanya? Cita-cita sih waktu masih kecil, waktu kuliah ini kan, Ya. saya memang suka ikut berpolitik, Bang. Oh, Ikut ikut ini ya, di organisasi kampus. ya? Ya, cuma kan saya tidak terlalu mendalami. Iya, Nah, oke. cuma selesai kuliah saya bergerak lagi lain, pindah lagi, nggak terlalu mendalami hal-hal ya terlalu dalam tentang politik. Tapi saya pun nggak niatnya terlalu kuat. Alhamdulillah. Pernah ada cita-cita nggak terbesit pengen menjadi pelayan masyarakat? Bisa itu jadi kades ya kan, kalau sekarang kan kades kan, bisa itu waktu dulu bercita menjadi anggota DPR lah, bercita menjadi bupati lah mungkin kan. Iya. Pernah nggak ada terbesit itu Bang Halil? Cita-cita kalau jadi politisi Politisi. pernah itu, Bang. Oh. Di pemilu itu pernah, tapi sih cuma mungkin niat nih belum terkumpul untuk itu, makanya ya pelajari dulu, Bang. Sebenarnya bukan niat saja sih kalau menurut saya sih, Bang. Ya saya juga pernah mungkin mengalami di posisi itu. Lingkungan Tuh. Lingkungan yang membuat kita terbawa ke arah sana. Betul. Ya. Saya juga nggak pernah bercita-cita jadi politisi, cuman karena lingkungannya berada di lingkungan politisi ya kita ngikuti ya, Bang. jadi ya mau tak mau ngikut. Iya, Ayo. betul. Faktor lingkungan itu Iya, yang sangat betul, besar, betul. 80% kalau menurut saya. 20% itu ya kita belajar teori lah, 20% lah. Yang jelas lingkungan itu yang penting. Betul, lapangan ya, Bang. Ya, betul. Kemudian apalagi nih ya? Kalau boleh saya tahu nih, ini ada pertanyaan titipan ini. Iya. Sebenarnya bukan titipan ya. Paket ya. Ada pertanyaan itu pernah dilontarkan kepada saya ya. Iya. Beberapa tahun yang lalu, dan ingin saya lontarkan juga kepada Bang Halil nih. Saya tidak perlu sebutkan nama siapa yang melontarkan ini. Mudah-mudahan beliau menonton ya. Iya. Apa tujuan hidup Anda? Itu sebenarnya pertanyaan. Apa tujuan hidup Anda? Tujuan hidupnya nggak terlalu mulu-mulu ya, Bang. Ya. Ini menjadikan berbuat baik terhadap orang, Ya. berjalan dengan tidak mengganggu orang lain, Ya. memberikan apa ya, masukan ataupun motivasi lah. Ya. Oke. Tidak hal-hal yang aneh-aneh lah. Dan memberi inilah ya, bantuan suatu, kita punya kekuatan tapi kita tidak bisa membantu orang melalui kekuatan ini gitu. Nah itu kan, itulah gunanya tadi kan saya tanya tujuannya apa gitu kan. Kalau kita berbicara tujuan jadi kepala desa kan nanti kan terlontarkan visi dan misi. Nah kita mau coba lebih luas lagi tujuan tadi kan, balik buat hal baik lah kepada seluruh masyarakat ya. Iya. Oke kalau gitu. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita minum dulu. Air putih ini sehat loh. Sehat. Langsung diproduk Desa Air Tawar. Iya, Desa Air Tawar ini. Salah satu perusahaan lah yang ada di desa.
Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini penutup ini Bang Halil. Ya. Kalau kita berbicara pasti selalu berbicara ketika jadi nanti bagaimana, ketika jadi nanti programnya seperti apa, ketika jadi nanti apa yang akan dilakukan untuk masyarakat. Pertanyaan ini saya coba tanya nih ya Bang Halil ya. Kalau gagal menjadi calon kepala desa ini, Ya. apakah kecewa kah atau ya gimana nih Bang Halil nih? Iya. Atau ikhlas kah atau gimana kalau menurut Bang Halil? Ya, kalau memang pertanyaan yang ini nih kan sangat memang semua ikhlas tapi ya Bang, ya. Iya. Tapi kan ini sebagai pembelajaran. Kalaupun duduk ya saya sebagai alhamdulillah kan Bang bisa berbuat. Kalaupun tidak Tidak, ya ya. saya tetap berbuat apa yang bisa saya buat untuk di Desa Air Tawar. Nah. Dan sangat membantu masyarakat Desa Air Tawar. Desa Tawar. Karena mungkin kegagalan ini mungkin bukan kegagalan selamanya, mungkin Iya, ini mungkin kegagalan tertunda gitu kan. Kegagalan itu Iya. kesuksesan, kegagalan itu Iya, untuk sukses lebih selanjutnya. lebih selanjutnya lagi. Iya. Ya, saya juga sepakat sih dengan itu juga. Iya. Karena saya pernah juga merasakan gagal beberapa tahun yang Betul. lalu. Kalau kita gagal menghilang ya mungkin dipertanyakan masyarakat desa kemana ini kan berarti ibaratnya tidak serius. Kalau saya tangkap sih Bang Halil ini salah satu potensi yang ada di Desa Air Tawar yang pernah belajar akademi di luar dan kemudian dari luar pengen balik lagi ke kampung halamannya ya. Kampung halamannya itu di di Air Tawar Iya. ini pengen mengabdi ya. Iya. Ya, kayak gitu ya kalau saya tangkap. Saya ambil ilmu dari luar nih, dari luar Riau nih. Maaf, dari luar Air Tawar nih, dari luar Guntung nih. Kemudian balik lagi ke sini, saya pengen salurkan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan ini. Iya. Tentunya punya suatu wadah gitu kan. Harus ada ibarat tempat untuk Tempat, betul. kita melakukan hal yang baik kan Bang? Karena juga kalau kita hanya berbicara tapi tidak bisa berbuat dengan apa yang sudah kita bicarakan itu, Betul. tong kosong nyari bunyinya juga. Iya. Memang saya juga nih kan tidak terlalu orangnya tidak terlalu banyak bicara yang terlalu hal yang memang saya ingin ya insya Allah kok saya Yang pun jadi jelas Bang Halil harus banyak belajar. Tetap selalu belajar lah ke depannya ya, gitu kan. belajar intinya kita lihat gerakannya lah. Ibarat jangan suara terlalu tinggi apa yang penting saya insya Allah akan berbuat lah insya Allah. Dengan jangan banyak berbicara, tidak terlalu banyak berbicara, Iya. tapi saya akan berbuat melalui Benar. perbuatan saya. Iya, Tinggal betul, lihat Bang. cara. Iya. Oke. Ya, mudah-mudahan podcast ini bukan yang terakhir nih, bukan yang pertama dan Kita yang tunggu terakhir. yang kedua, ketiga, keempat Kedua lagi. dan Bang. ketiga ada lagi. Siap, Soalnya, siap. tapi harapan saya mudah-mudahan ya Bang Halil terpilih nanti Amin, jadi amin. kepala desa Air Tawar. Dan kemudian kita bisa podcast bareng lagi nih. Mungkin tidak di rumah, Harus mungkin terus ya. Di lapangan di mana-mana ya, Bang. di kantor lah gitu. Sambil jalan tadi kan Iya, karena iya. sudah hujan kan. Mungkin kita bisa di luar lagi dengan Iya, suasana yang pakai baju Rapi, ya. rapi coklat, Iya. jadi coklat itu kan. Iya. Baju pen apa aja, baju coklat kalau ada baju PDH ya, iya. baju PDH ya. Itu kan lebih mantap lagi, guys. Oke, mungkin cukup sekian dari saya dan Bang Halil. Kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya di podcast kali ini. Penutup saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.